pada sistem starter. Dalam ini saya contohkan pada Honda Revo PGMFI. Di sini nanti saya akan menjelaskan untuk pemeriksaan drop voltage atau kerugian tegangan pada sistem pengisian, pemeriksaan kerja relay starter, dan pemeriksaan pada motor starter atau dinamo starter. Untuk itu kita langsung untuk yang pertama pemeriksaan drop voltage atau kerugian tegangan pada sistem starter. Baik, kita langsung untuk pemeriksaan drop voltage. Yang pertama adalah kita periksa tegangan baterai, ya, menggunakan avometer. Dalam ini skala voltase atau tegangan pada terminal baterai saat ditekan tombol starter. Ya. Untuk itu sebelum menstarter nantinya, untuk sistem pengapian kita matikan dulu dengan melepas soket salah satu pada koil. Baik, langsung aja kita pengukuran. Berarti jarum pengetesan merah atau positif pada positif aki, ya, dan jarum pengetesan hitam atau negatif pada negatif aki. Nah, di sini sebelum kita lakukan starter tertera tegangan 12,15 volt. Ya, sekarang kita lihat setelah kita kunci kontak dan kita starter. Kita lihat tertera sekitar 10 hingga 11, sekian volt. Nah, jadi untuk kerugian tegangan pada baterai saat dilakukan starter masih dalam batas normal karena spesifikasinya harus lebih dari 10 volt. Itu ya. Baik, sekarang kita lihat untuk besarnya tegangan di sisi dinamo starternya. Sekarang kita lakukan untuk pemeriksaan di sisi dinamo starternya, di mana untuk pengetesan merah atau positif pada terminal positif pada dinamo starter, dan yang jarum pengetesan negatif pada bodi atau negatifnya dinamo starter. Ya, setelah itu kita kunci kontak on dan kita starter. Nah, di sini tadi tertera 10,90 sekian volt. Nah, di sini kalau kita lihat speknya itu masih dalam batas normal karena spesifikasinya minimal lebih dari 10 volt. Ya, jadi untuk sistem starter pada motor Revo ini dari sisi tegangan drop voltage-nya masih dalam batas normal atau sesuai dengan spesifikasi. Pada baterai dan pada dinamo starter masih menunjukkan normal, ya, atau di atas 10 volt. Jadi untuk selanjutnya maka kita nggak perlu melakukan pemeriksaan pada tegangan pada relay maupun pada negatif atau massa pada sistem ini. Ya, jadi untuk sambungan, untuk konektor dan lain-lainnya masih dalam kondisi baik, sehingga sistem starternya juga masih berfungsi dengan baik. Baik, itu untuk pemeriksaan kerugian tegangan atau drop voltage. Kita lanjutkan untuk pemeriksaan komponen lainnya. Untuk pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan jalur dari relay starter dan fungsi kerjanya relay starter, sehingga untuk menentukan apakah relay starter ini dan jalurnya masih berfungsi dengan baik atau ada masalah. Baik, langsung aja
kita masuk. Sebelumnya kita lepas dulu relay starternya, letaknya di sini ya. Ini kondisi relay starter. Ini nanti saya tunjukkan cara meriksanya. Ini ada 4 terminal ya, 4 terminal, dimana 2 untuk solenoid atau kumparannya, 2 untuk saklarnya ya. Ini saya bahas nanti. Sekarang kita cek dulu untuk jalurnya pada soket lawannya ini atau konektor lawannya ini. Baik, pemeriksaan yang pertama, pemeriksaan kabel massa yang ada di soket ya. Saya gunakan ohmmeter ya. Di sini untuk jarum pengetes hitam atau negatif, ada negatif aki atau bodi terserah, dan untuk pengetesan merah saya masukkan ke kabel warna hijau soket ya. Nah, di sini terlihat ada hubungan, jadi masanya masih terhubung dengan baik ya. Jadi untuk jalur massa dari soket atau konektor relay starter dengan bodi atau massa masih bagus. Terus untuk yang kedua, pemeriksaan tombol starter yang terhubung dengan soketnya. Kita tes yang kedua ya. Ini kabel warna kuning merah biasanya pada Honda ya. Ya. Terus kunci kontak di on kan. Sebenarnya kita pindah dulu ke tegangan. Pada saat saya tekan tombol starter ya, harus menunjukkan atau tampak tegangan atau voltase yang muncul. Nah, di sini terlihat ada tegangan yang keluar, yaitu 11,35 volt. Berarti untuk jalur dari kunci kontak, sekring, ke tombol, dan ke relay starter masih berfungsi dengan baik ya, seperti ini. Terus yang kedua, yang lanjutnya adalah pemeriksaan tegangan yang masuk ke relay starter untuk terminal saklar, input saklar ya, input saklar relay. Yaitu kita tes. Nah, jadi dengan massa atau negatif aki, karena yang terdekat massanya, tampak tegangan yang muncul yaitu sekitar 12,05 volt. Berarti untuk jalur dari aki langsung menuju ke relay starter juga masih bagus ya, dimana tetap menunjukkan tegangan ya. Baik, untuk pemeriksaan di konektor sekian. Sekarang saya masuk ke pemeriksaan relay starternya. Di sini saya nanti ada bantuan kabel, di mana nanti 2 soket yang bawah ini saya hubungkan langsung ke terminal plus dan main aki, dan yang terminal atas yang untuk saklarnya atau switchnya ini akan saya cek menggunakan ohmmeter ya, apakah ketika on atau klik tersambung tidak terminal yang atas ini. Pemeriksaannya yang pertama kasih kabel bantuan ya, jack buaya untuk terminal yang bawah atau untuk terminal solenoid atau kumparan, di mana ini nanti ya, yang hitam saya hubungkan dengan negatif aki, sedangkan yang merah saya hubungkan dengan positif aki.
ya, sehingga kita akan mengetahuinya. Nah, langsung ke negatif aki dan ke positif aki. Nah, di sini bunyi ketik ya atau klik ya. Berarti ini menandakan relay aktif. Tapi aktif belum tentu untuk terminal switch-nya ini bisa terhubung dengan baik atau tidak. Ya, untuk itu kita tes dengan ohmmeter ya. Apakah ada hubungan atau tidak di terminal switch-nya. Baik, saya masukkan. Ya, sudah klik. Sekarang saya ukur menggunakan ohmmeter untuk menentukan ada sambungan atau tidak. Nah, di sini terlihat ya. Nah, terhubung. Ya, berarti pada waktu relay starter tadi aktif dengan bunyi klik ya. Di sini ada hubungan antara terminal switch input dan outputnya sehingga terhubung. Berarti untuk relay starter pada motor Revo PKMV ini masih berfungsi dengan baik. Ya, ini cara pemeriksaannya. Ya, jadi untuk pemeriksaan relay, kerjanya relay seperti ini. Nanti kita gunakan bantuan kabel dengan ke sumber arus dan di AVO pada switch-nya. Ya, karena bunyi klik belum tentu untuk terminal switch terhubung. Dari hasil pemeriksaan jalur atau jaringan kabel yang menuju ke soket relay starter dan kerjanya relay starter pada sedan motor Honda Revo PKMV, kesimpulannya adalah jalur maupun relay starter masih dalam keadaan baik dan berfungsi dengan normal. Baik, selanjutnya kita untuk pemeriksaan motor starter atau dinamo starternya. Pemeriksaan motor starter kita bongkar dulu ya. Nah, ini yang perlu kita periksa ya. Jadi yang pertama lihat kondisi komutator ya, keadaannya gimana. Ini kalau kondisi masih bagus seperti ini berarti masih layak dipakai ya. Tapi jika sampai kotor banget atau mungkin ada bekas-bekas goresan dari karena terlalu tekanannya dari sikat atau blaster itu mungkin karena habis dipaksa terus dipakai sehingga dia luka. Kalau seperti ini masih dalam keadaan bagus. Selanjutnya pemeriksaan lamel-lamel atau komutator ya. Jadi yang pertama pemeriksaan antara komutator ya. Satu saya pegang ya. Nah, antara komutator. Nah, ada hubungan. Ada hubungan. Ada hubungan. Ada hubungan. Ya, ada hubungan terus. Berarti untuk hubungan antara komutator ya masih sesuai dengan spesifikasi karena ada kontinuitas. Sekarang kalau kita periksa poros dengan komutator, satu poros ya, satunya di komutator. Ini kalau spesifikasinya tidak boleh ada hubungan ya, tidak boleh ada hubungan. Nah, ini juga sama, tidak ada hubungan, berarti kondisi masih
bagus atau sesuai dengan spesifikasi. Jikalau ada hubungan antara poros dengan komutator, istilahnya armatur ini mengalami konsleting atau hubungan singkat, sehingga menyebabkan dinamo ini nantinya tidak bisa berfungsi. Itu ya, ini pemisahan. Tapi kalau poros dengan rumah armatur, ya ini ada hubungan. Ya. Baik, pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan hubungan antara sikat positif ya dengan terminal yang ada isolasinya, atau istilahnya terminal positif yang menuju aki. Nah, di sini terlihat terdapat hubungan, berarti masih normal atau sesuai dengan spek, karena memangnya untuk terminal positif harus terhubung dengan terminal yang menuju ke baterai dengan baik atau ada kontinuitas, sedangkan untuk dengan bodi motor starter ya tidak boleh ada hubungan. Jadi sikat positif dengan bodi starter tidak boleh ada hubungan. Kalau sampai pada sikat positif dengan bodi starter itu ada hubungan atau kontinuitas, maka dipastikan untuk terminal positif ini ya dengan dalam ini sikatnya dengan bodi terhubung, akhirnya konslet, sehingga bisa menyebabkan gangguan di mana nanti dinamo starter tidak dapat berfungsi dan juga terjadi konsleting pada jalur dari relay menuju ke dinamo starter. Itu ya, berarti seperti ini. Kalau sikat dengan positif ada hubungan, sedangkan kalau dengan bodi tidak boleh ada hubungan. Ya, berarti ini seperti ini masih dalam kondisi normal. Selanjutnya pemeriksaan panjangnya dari sikat atau brostel istilahnya ya. Kita ukur. Nah, ya. Di sini terlihat masih sekitar 7,36 mili ya, berarti masih dalam batas normal, karena untuk batas limitnya 3,5 mili, jadi masih bagus karena masih di atas jauh dari batas limitnya atau batas servisnya ya. Pada yang sikat positif negatif juga sama, ini masih sekitar 7 lebih ya 7,3 mili, jadi masih kondisi di atas batas servis, yaitu batas servisnya 3,5 mili. Jadi ya baik, setelah pengukuran selesai, dimana untuk starter kondisinya masih sesuai dengan spesifikasi, maka selanjutnya kita lakukan pemasangan. Setelah pemasangan selesai, kita rakit seperti sedia kala. Ya, dan kita baut, ikatnya. Nah, seperti ini. Tinggal kita tes dengan menggunakan tegangan langsung dari aki, bagaimana kerja dari dinamo starter, apakah lancar atau ada masalah. Baik, ya, sekian untuk pemeriksaan motor starter. Untuk pemeriksaan pada sistem starter, yaitu pemeriksaan kerugian tegangan atau triple check pada sistem starter,
pemeriksaan jaringan kabel dan relay starter, dan yang terakhir tadi pemeriksaan motor starter. Semoga dari materi pemeriksaan ini yang saya tampilkan dapat bermanfaat bagi pemirsa atau yang melihat video ini ya, dan bisa dilakukan pemeriksaan pada motor sendiri ya. Jadi kalau ada kendala pada sistem starter, silakan lakukan pemeriksaan atau pengecekan hal-hal tadi ya. Sampai ketemu lagi di materi dan tutorial yang akan saya tampilkan lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan.